Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Si gemrot mana gemrot nih? Waghfir lana kita ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini was-sagalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiuna al-amiru nahi fala ahadun abaru fi qawlina minhu wala naimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kana nabiyina fi khulqin wa fi khuluqin wa lam yadanuhu fi ilmin wa la karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min adiyami. Ya Rabbi ayu topik Mustafa ayu topik balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma la sahla illa aj'altahu sahla lahul husna sahla bi ayyi makanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahim. Inni ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Inni ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Inni ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir ya musahhir sahhir sahhir lana mas'alatana umurana di dinina wa dunyana wal akhirah. Allahumma balik
Waballik ma ma'ana ila haji baitillah wa ziyarah qabri rasulillah fi kulli sana al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mabadu fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sarul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalah fin nar. Wa bisanadinal mutassili ilal imamil muallif rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a wa yanfa'ana bi ulumi fudhalaina amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Qala Syekhul Mu'allif bi hadzal kitab Nasaihul Ibad Syekh Imam An-Nawawi yaqul bi hadzal kitab ta'lif hajjah Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti wa nafa'ana bi ulumi fudhalaina amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Babu sulasi wal maghalatul arba'una an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus syuhuri wa ma khairul ammadi ma khairul ummati Muhammadiyah wa syahrul syuhuri syahrul Ramadan li'annahu anzala bihil Qur'an wa fihi lailatul qadri wa fihi asyam al-wajib wa li'annahu sawaba nafal wa fihi kasirul fardi wala Abi Bakrin al-biru syahrul Rajab syahrul Jum'i syahrul Sya'ban syahrul Zur'i wa syahrul Ramadan syahrul Isadah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza, saudara sekalian, bahwasanya syukur pada Allah, Allah masih kasih kita kesempatan bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah, masih bisa kita istighfar kesalahan kita, kealfaan kita. Untungnya kita ini umur panjang gitu, jadi bisa taubat. Bahkan orang yang sudah mati itu minta dihidupin lagi sama Allah. Ya Allah, saya minta hidup sekali lagi aja. Malaikat, mau ngapain kamu hidup? Saya pengen sedekah doang. Dia rupanya hidup pengen sedekah doang. Subhanallah ya. Hari ini kita jumpa dalam bab yang ketiga, Maghalah yang ke-40. Tentunya
bicara magol yang ke-40 ini An Ibn Abbas, yakni seorang ahli hadis. Beliau bernama Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, amin ya rabbal. Hina tatkala suila, ditanya, Ibnu Abbas ditanya, jangan tanya apa ini, ma khairul ayam. Ketika Ibnu Abbas ditanya apa sih hari yang bagus gitu loh, padahal hari semua bagus, nggak ujuk-ujuk Ibnu Abbas ditanya hari-hari yang bagus apa tuh. Beberapa ulama juga mendefinisikan hari-hari itu, Sayyidina Ali juga mengatakan beda-beda, Senin untuk apa, Selasa untuk apa, Rabu untuk apa. Ketika kita tahu sebenarnya semua hari bagus gitu, apalagi kalau yang dagang untungnya 2 kali lipat, bagus banget tuh hari ya. Ya. Tapi kalau ada orang diuji sama Allah gitu kan, musibah aja hari ini, oh berarti jelek nih hari kan gitu. Udah macam-macam pendapatnya. Namanya juga sakwa sangka. Sakwa sangka ini apa? Kembali kepada kita yang manusiawi gitu loh. Tapi kalau kepada Allah merintahkan gitu kan, harus dipakai husnuzon, jangan suujon gitu. Kenapa harus husnuzon? Kata Allah, wa ana inda zonni abdi, saya tuh ada di perasaan hamba. Kalau kita bilang rasaan jauh amat sih kita nih, udah berdoa masih kagak ini juga, berarti sakwa sangkanya udah kurang bagus ya Pak Ustadz Hamzah ya. Sangkaan jelek ya. Kita udah dikasih doa begini begitu, pengen minta badan gembrot, akhirnya dikasih gembrot sama Allah ya. Pengen minta kepala pitang, dikasih pitang ya kan. Ya artinya, cuman kalau langsung cash and carry dikasih sama Allah, kita jadi sombong. Minta bola, tiba-tiba ada bola, lah besok bisa sombong kita, gampang juga gue mintain lagi kan gitu rasanya. Makanya pelan-pelan berusaha, DKM sekarang mulai ya, kemudian pengurus-pengurus sesepuh Pak Itno, Pak Wasis, Pak Haji, itu semua mahlan-mahlan, pelan. Kenapa pelannya? Pelannya tujuannya ini supaya menjadi wijaun, tabungan. Tabungan kita kan setiap hari minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Pengen jalan yang lurus, tiap hari kita minta tuh 5 waktu. Kalau ditambahin lagi umpamanya duhanya, ditambahin lagi tahajudnya, ditambahin hajatnya, banyak banget mintanya kita. Siratal mustaqim. Itu kan mintaan kita sama Allah tiap hari, nggak berhenti. Siratal mustaqim seperti apa sih? Allazina an'amta, kan itu. Yaitu satu jalan yang lurus yang kau telah beri nikmat-nikmat an'am. Nah di sini beda dengan surat Al-An'am. Kalau An'am di sini ini nikmat-nikmat, tapi kalau surat Al-An'am itu binatang ternak. Beda. Nah kalau di sini ni'mah, yang kau telah beri ya Allah
jalan-jalan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, kepada mereka. Siapa alaihim? Haula'i yakni minan nabiyyin wasidikin wa hasuna wasidikin wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya Allah, ternyata ini permintaan kita. Ya Allah, Kau berikanlah jalan-jalan nikmat seperti itu ya Allah. Semoga kita mendapat walaupun seberapalah dari para nabi. Amin ya rabbal. Ya, minta semuanya orang mungkin ya. Udah kenikmatan dari nabi seberapa ini kayak kan gitu ya. Lah kita mah sama nabi baina sama wabiri, antara langit sama sumur. Ya, sumur yang 30 meter ya. Jauh banget. Lalu bagaimana ketika ditanya ma khairul ayam? Apa sih hari yang bagus gitu loh. Belum cukup sampai di situ, ditanya lagi ma khairus suhur. Setelah hari ditanya, kemudian ditanya selanjutnya ma khairus suhur, apa sih bulan yang bagus tuh? Hari belum dijawab, nanya lagi bulan yang bagus. Ketika kita di Ka'bah Baitullah, Sya'i Safa Marwah, Sab'at Marwah, Sab'at Samani, kita tawaf di Ka'bah 7 putaran, kita sa'i 7 balikan. Kemudian Allah bikin hari 7 juga, Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau nggak mati Senin berarti Selasa. Kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, kalau nggak Kamis, ya terus aja muter. Habis Minggu, terus apa lagi? Senin. Ayo aja muter terus. 7. Makanya 7 ini kuat. 7 putaran. Begitu sampai di Ka'bah Baitullah, Allahumma zid hazal bait tasrifan wa ta'ziman mimman dakhalahu. Ya Allah, berikanlah keberkahan Ka'bah ini ya Allah, termasuk orang yang lihat Ka'bah ini. Apalagi kita di depan Ka'bah sholat, 70 rahmat Allah kasih. Amin ya rabbal. Terus bagaimana kalau zikir depan Ka'bah? Allah kasih 40 rahmat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Bagaimana kalau cuma mandang doang tuh Ka'bah? 20% dikasih sama Allah. Amin ya rabbal. Cuman bengong doang di depan Ka'bah. Bengong doang dia. Bagaimana kalau dicoblos tuh Ka'bah? Itu mah P3, nggak ada urusan ya. Ini memang P3 aja sih ya. Itu mah dulu, sekarang udah bubar udah. Jadi kita cuma mandang doang di Ka'bah, 20 rahmat Allah. Makanya rugi kalau kita umroh atau haji tidur di hotel mulu. Ada nggak kira-kira gitu? Mau ngapain? Mau tidur apa mau ibadah? Kemarin baru ngerasain hotel empuk, kemarin balik lagi dia hilang. Terus Nur ya, niatin mumpung masih sehat ya, kalau perlu tahajud kulal lail sunnatul lail, hadapin Ka'bah, nangis ya Allah. Sejak kecil saya ngaji usolli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblat. Sekarang mustaqbilal Ka'bah ya Allah. Ternyata layajilus shagir. Sejak kecil sudah diajarin kita cita-cita ke Ka'bah. Mustaqbilal kib, itu namanya niat, diajarin niat.
Cuman emang kita duit banyak apa banyak, otak petot, kagak berangkat. Betul nggak kira-kira? Ada nggak yang begitu? Ada juga. Iya, otaknya koslet. Duit ada, banyak, waktu ada. Malah sama orang umroh kayaknya biasa-biasa aja, bahkan kagak peduli. Padahal tegas Nabi, man malaka zadan wa ruhilatan tuballighuna ila baitillah fa illam yahujja in sa'a yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang ada biaya buat ke Mekah, ini bicaranya ada biaya buat ke Mekah, balighu ila baitillah fa illam yahujja, pakai kalimatnya harfu jasmin, huruf jazm, bahasa kitanya huruf sukun, lam. Doroba yadribu, masuk lam, lam yadrib. Hajja yahujju, masuk karena lam, lam yahujja. Kagak mau pisan berangkat. Duit ada, waktu masih muda, kagak berangkat nih orang. Ya Allah, kata ulama fikih bilang, dua orang kayak begitu. Yang pertama, masih ditunggu umur. Yang kedua, niatnya harus kuat. Tuh, dua. Ternyata umur makin tua, sekarang daftar 20 tahun berangkat, umur sekarang 50, 20 tahun berangkat, berapa jadi nanti? 70. Masya Allah, jalannya udah rempah ya. Makanya udah disegerain nih, punya cucu, punya anak, udah daftarin aja deh. Dia sekolah umur 12 atau istilahnya dia ke SD. Sampai tahu nanti dia udah 20 udah berangkat, kan begitu. Disiasatin, kan boleh. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata ini orang nggak berangkat, baik haji, baik umroh, lam yahujja, sama sekali nggak niat mau berangkat haji. Insa ayamuta, lihat. Begitu mati, pilih dia meninggal dalam keadaan kelompok Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min. Serem banget. Tinggal pilih kalau matinya mau Yahudi apa Nasrani, kata Nabi itu. Ya, maka alhamdulillah sedikit-sedikit 7 putaran tawaf. Kalau jam ini ke mana ya, ke kanan gitu loh. Kalau tawaf lawan kata. Karena maksudnya tawaf at-tawafu tarajju haja minal hayat. Kebalikan dari perputaran jam. Kalau jam itu kan dunia, kalau akhirat lawan. Jadi kita masuk bismillah Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, dia ya kan, ingat ya? Kita udah ihtilam lihat lampu hijau, bismillah Allahu akbar. Masya Allah, ini kan terbuka nih dadanya. Maksudnya jangan sampai melengos gitu loh. Tepat di Hajarul Aswad harus kena. Kalau kita begini nggak sah, hilang. Kadang-kadang nggak ngerti. Orang disuruh nengok begini doang, malah begini, ya hilang. Ya kan? Jadi yang namanya manasikakum wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, harus pas. Begitu dilihat center hijau, bismillah Allahu akbar, ihtilaf. Saking sunnah muakadahnya nyium Hajarul Aswad, Umar bilang, ya batu, kalau seandainya Nabi tidak cium, saya nggak akan cium engkau. Tuh. Apa maksudnya? Annal maqasidana haza minat ta'ali at-ta'abud. Tujuan ibadah ini kita cuma ikutin nabi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Cuman kan bagi framing orang-orang yang benci-benci sama Islam, dibilang ngapain katanya ke Ka'bah kayak bocah, segala nimpuk-nimpuk lah. Kan begitu. Kayak mainan TK-TK, ya nggak muter-muter kan gitu. Orang kafir kan gitu bilang. Nah makanya 7, kenapa jadi harapan 7? Maka yang namanya Ummul Quran, induknya Quran itu sab'atus samani, ada 7 ayat. Secara Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim masuk Fatihah, ya kan? Kalau Imam Malik nggak masuk, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, ya kana na'budu wa nasta'in bima ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan begitu 7. Bagaimana orang yang nggak pakai bismillahnya secara zihar khufi? Beda dia kan. Seperti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita jadi 1 karena bismillahnya pakai menurut Imam Syafi'i. Gimana jadinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, itu 1 ayat. Tapi kalau nggak pakai bismillah, berhenti begitu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, begitu. Walaupun secara ilmu tajwid la tagif, jangan berhenti kalimat itu. Kenapa? Karena akan dilanjutkan. Khawatir doa kita akan terpisah, kan begitu. Nah ini kan cuma mentekniskan saja, bukan berarti dia nggak pakai bismillah salah. Memang sudah ada imamnya, kan begitu. Ya, kalau kita kan lazimnya bismillah. Tapi ketika di sana kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Loh, kalau ketika kita di sini kan nggak pakai bismillah, apaan tuh, kan gitu ya. Wah, padahal di sana segitu. Karena aksaruhum minal malikiyah. Di sana kan banyaknya memalik. Begitu dia takbir Allahu Akbar, irsal, lurus tangannya. Kita begini, ini gimana judulnya yang benar, kan gitu ya. Coba baik gitu ya. Kalau Imam Malik dia bilang dia nggak mendapatkan hadis tahta sodr, di bawah dada tuh nggak dapat hadisnya, kata Imam Malik. Ya enggak, dia tahunya cuma Nabi begitu sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu kan, irsal, lurus tangannya. Tapi kalau Imam Syafi'i dapat tahta sodr, saya nggak nemu yang irsal. Nah itu kan beda. Itulah kembali ikhtilaful ulama rahmat. Berselisih pendapat ulama itu rahmat dari Allah, nambah ilmu kita. Kalau memang sama-sama ilmu, jangan saling jelek-jelekin, kan begitu ya. Kalau emang belum paham, udah tawakuf aja dulu, kan begitu. Jangan mentang-mentang kita pegangan guru ini disalahin, jangan ini kagak benar, guru gue yang benar itu salah. Kalau sekarang bagaimana? Banyakan ikhtilaful juhala, debatnya itu sama-sama bodoh. Yang ada tuh laknat Allah. Akhirnya laknatnya sampai kemana? Sampai dia ke rumah tangganya juga nyampe. Istri sama suami kurang hormat, betul nggak?
Kadang-kadang istri sama suami kurang hormat, padahal kan apa sih tugas suami? Suami itu tugasnya sampai dari kubur. Di kubur ditanya, kamu perhatiin istri sampai sejauh mana? Sampai di mana? Tapi kalau istri kagak ditanya. Coba bayangin, berarti berat kita. Mana hadisnya? Kulukum ro'in, kulukum. Jadi berat presiden rumah tangga tuh lelaki, maka kudu dihormatin si laki itu. Seorang suami kerja di camat, istrinya dipanggil apa? Ibu camat, walaupun dia nggak di kecamatan, betul nggak? Suaminya lurah, dipanggil istrinya ibu lurah. Kalau suami tukang urut dipanggilnya burut. Gimana sih? Jadi burut ya. Ya Allah, ya Pak Bujang ya. Sab'atul samani. Kemudian kita paham, oh pasti orang bilang, aduh lagi ini sakit-sakit apa lo? 7 keliling, pasti yang disebut 7, nggak mungkin 6 keliling ya, betul nggak? Ada nggak di sini orang yang sakit 5 keliling? Ya itu dari mana sih bahasa 7 keliling? Coba biar bisa sinergi kayak gitu, nilai biasa 7 keliling kan begitu. Nah maka makna 7 hari ini, ma khairul ayam, hari apa yang bagus? Kalau dinisbatkan hari yang bagus, itulah hari yang banyak kita mengamalkan. Apa yang kita amalkan di dalam hari itu udah pasti bagus. Amin ya robbal. Tuh, ya udah. Nah, ketika saat itu pertanyaan daripada sahabat ini tentang bagaimana makna yang namanya hari itu, nah disinilah bahwa Ibnu Abbas menyatakan wa khairul ayami yaumal jum'at. Kalau Ibnu Abbas bilang hari yang bagus tuh hari Jumat, kenapa hari Jumat bagus? Pertama, hari Jumat dibilang bagus li'annahu sayyidul ayam a'zahu. Karena hari Jumat ini rajanya hari. Khalaqas samawati wal ardi sittati ayam sumastawa 'alal 'arsy. Jumat Allah sibuk bikin yang namanya alam ini, alam itu, Allah ada, laisa kamitslihi syai'un, Allah membuat ini itu, Jumat. Kalau surat At-Taubah 36, inna iddatasy syuhur innallaha isnasyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika kita paham, oh ternyata Jumat ini mengawali semua. Bi'adam dijumlahkannya Jumat juga, turun dari surga Jumat juga, rajanya hari ini. Subhanallah, a'tahullahu, besar nih hari diberikan. Makanya pantas Jumat itu hari libur umat Islam. Alhamdulillah. Sekarang karena kita dijajah Belanda ratusan tahun yang lalu, maka liburnya cuman Minggu, kan begitu. Kalau Minggu liburnya Nasoro, kalau Sabtu Yahudi. Kita Jumat belum libur, sekarang Sabtu sama Yahudi sama Nasoro masuk. Kenapa? Yang memang masukinnya dia. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, negara Islam, Jumat liburnya. Ya wajar, karena yang jajah juga kan bukan Islam, jadi masuk periode mereka. Jumat libur ya, Islam. Ternyata kita nggak libur. Waktunya singkat Jumat, kan begitu. Ya hampir setengah libur-libur juga. Kalau mikir-mikir begitu loh. Ya, makanya pesantren saya tuh liburnya cuma Jumat. Alhamdulillah.
Semua masuk, hari Sabtu masuk, Minggu masuk, dan liburnya Jumat doang. Ya, itu mau buat olahraga kayak buat apa, yang penting libur, mau nyuci-nyuci kayak apa kan begitu, libur Jumat. Karena Jumat ini ternyata sesuatu khalaqas samawati wal fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam Jumat ini terus. Bahkan yang terjadi pun kiamat nanti hari Jumat. Ini ngomong Jumat depan jadi nggak kiamat? Nggak kali ya. Kan begitu ya. Pokoknya Jumat, makanya Ibnu Abbas bilang, man qara'a lailatal Jumat, siapa yang baca Quran malam Jumat, ahsan, bagus. Kenapa? Nasta'id aja ila yaumil mi'ad. Maksudnya persiapan kita bahwa itu hari-hari akhir. Dan enak. Kalau emang istilahnya Allah bikin dadakan Jumat, ya kita yang penting udah baca Yasin, ya kan? Udah baca Quran, udah dibimbing. Alhamdulillah. Tuh begitu. Ternyata oh begitu. Dan Jumat tadi. Nah makanya bagaimana sekarang kesempatan Jumat kita ini? Ayo kita sama-sama qira'a Yasin, qira'a Quran. Cuman jangan dibaca Yasin doang. Punya anak 3, ya enggak, kita kasih sayang sama yang nomor 2, yang 1 sama 3 ngiri. Betul nggak kira-kira? Lah Quran juga sama, kata Quran masa Yasin doang yang dibaca gua kagak, kan gitu ya. Kalau bisa semuanya, walaupun ya tidak setambat yang seperti Yasin. Karena Quran itu nanti akan menjadi apa ya? Menjadi mahkota. Nanti kita bingung ini, tiba-tiba kok kita dipakein mahkota dari intan berlian seperti kayak kaca, bingung. Man, antum siapa? Saya adalah Al-Quran yang dulu kamu baca. Masya Allah, Quran tuh ngasih kayak mahkota. Di dalam mahkota tuh ada kelap-kelip lampu sinar yang adem seperti AC. Itu. Nah kita banyakkan Quran taruhnya di mana? Di tempat meja hiasan doang, diambilnya ketika menuju hari, ya kan? Ketika lagi perlu doang diambilnya. Padahal emang bagus dari Mekah sih, ada emas-emasnya gitu. Yang lebih seremnya lagi apa? Diambil taruh di atas parak, nakutin hantu. Itu kata Quran, gue ditaruh di atas, dibaca kagak, nakutin hantu. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ini kan akan ditanya. La as'alukal yaum illa nafsi ya. Maka hari-hari semua itu bagus, maka kita persiapkan. Kalau gitu saya ambil hari semua bagus saja. Maka silakan. Saya nggak mau beda-bedakan hari, takut saya nanti hari apa meninggal, saya nggak tahu. Bagus. Terus bagaimana? Umur sudah 50, 60 lebih. Udahlah, patahajat bihi. Sudah tahajud aja. Rambut juga udah 2 warnanya, putih sama hitam. Betul nggak kira-kira? Ya udah kita tahajud aja. Ustaz boleh nggak tahajud jam 4? Boleh. Jadi nggak boleh. Subuh setelahnya tinggal istilahnya 15 menit. Boleh. Yang penting kita mencoba. Tujuannya apa? Fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau kita usahakan tahajud malam ini, Masya Allah, asa ayam asa maqama mahmuda. Kata Allah, semoga kamu saya taruh tempat yang sangat bahagia. Amin ya Rabbal. Walaupun kita enggak secara ini, tapi anak-anak kita nanti, ya kan? Insya. Ya kalau enggak anak kita, ya cucu kita, gitu loh. Kita ngapain sih? Ya udah setua ini nggak mungkin lah. Kita bawa apa yang kita punya materi. Tujuannya melanjutkan estafet terhadap anak cucu, mantu semua ini. Tolong amanah. Anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Kata Allah dalam Al-Quran, nih bumi saya serahkan sama orang yang soleh.
Tapi begitu preknya kan beda. Kita nanam di balong, kita beli yang namanya katakanlah bibit mujair atau bibit lele, banyaknya 1000. Begitu kita mau angkat panen berapa bulan gitu, nggak mungkin ada 1000 tuh, betul nggak? Ya, paling berapa sih Pak Wasis? Ya, kita beli bibit 1000, taruh di balong. Begitu diangkat nggak mungkin 1000 ini, paling separuhnya 500. Yang kita angkat malah ular bedudak, yang nggak kalah jengking, yang nggak dipelihara gedean dia, habis semua dimakanin sama dia. Itu orang kafir kayak begitu. Jadi dia ngabakin terus gitu loh. Nggak kita niat lara, ular porosnya itu kafir semua, makanya gawas banget ya, mana ya? Lah kita mah yang Islam mah udah menang baik udah segitu. Jadi begitu panen cuma setengahnya doang. Nah kayak begitu. Jadi kita sebagai umat Islam annal ardo yarisu ibadah salihun. Orang yang soleh itu keangkat deh, ya tinggal setengahnya. Ternyata yang kita nggak pelihara ular polos, ular kadut, ada semua. Itu udah kafir semua itu. Habis dimakanin, biaran kita sama dia. Itu jahat tuh orang kafir kayak begitu, dipanenin segala macam. Nah maka ya ayamun hajal yaum, hari yang bagus, semua hari bagus. Cuman menurut Ibnu Abbas kalau hari Jumat itu adalah yang disebut Sayyidul Ayam. Insya bicara hari yang bagus, yang kebetulan bulan ini nanti kita akan ada yang namanya Muharram, hari Senin ya, hari Selasa ya, hari Selasa kan, berarti malam Selasa zikir, ya kan, kita sunahkan ya tasrobul laban, kita minum yang namanya susu di bulan hari Muharram itu ya, susu putih. Kemudian diusahakan malamnya kita sholat, karena ini tahun baru Islam, bukan tahun baru yang lain. Kita ambil kertas, kita nulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya, terserah. Ambil HPS, kita nulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi mimnya bolong ya, baknya ada titiknya, ada sakalnya, harus jelas gitu. Jangan Bismillah bak begini garis, jangan ya. Bismillah, sinnya harus ada tadi kan, mimnya harus bolong, haknya harus bolong kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, taruh di HPS, taruh di atas lemari kita atau di tas meja. Insya Allah man kataballah katabu asma'u alal jannah. Siapa orang yang nulis nama Allah di hari pertama, Allah tulis namanya di atas surga. Amin. Ya, insya bisa kan? Mudah-mudahan masih berlanjut kita masalah hari. Wallahu a'lam bishawab. La ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma zid lana minal ilm, zid lana minal quwwah, zid lana taubah. Ya Allah, ya Allah, ya Kasih, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Sehatkan keluarga kami ya Allah, berkah hidup kami, wilayah kami amanan thayyiban barakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala